A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrohmanirrohim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, bacalah dengan menyebut nama Robmu, yaitu Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Robmulah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Quran Surah Al-Alaq ayat 1-5. Wahai orang yang berkemul atau berselimut, bangunlah, lalu berilah peringatan, dan agungkanlah Robmu, yaitu Tuhanmu, dan bersihkanlah pakaianmu dan tinggalkanlah segala perbuatan yang keji. Dan janganlah engkau Muhammad memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak, dan karena Robmu, yaitu Tuhanmu, bersabarlah. Maka apabila sangkakala ditiup, maka itulah hari yang serba sulit bagi orang-orang kafir tidak mudah. Quran Surah Al-Mudatsir ayat 1-10. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mimpi baik yang berasal dari seorang yang sholeh adalah satu bagian dari 46 bagian kenabian. Hadits riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Dialah yang menurunkan Alkitab, yaitu Al-Quran, kepada kamu. Di antara isinya, ada ayat-ayat yang muhkamat. Itulah pokok-pokok isi Al-Quran, dan yang lain ayat-ayat mutasyabihat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti sebahagian ayat-ayat yang mutasyabihat daripadanya, untuk menimbulkan fitnah, untuk mencari-cari tawilnya. Padahal, tidak ada yang mengetahui tawilnya melainkan Allah. Dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata, kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyabihat. Semuanya itu dari sisi Rob, yaitu Tuhan kami. Dan tidak dapat mengambil pelajaran daripadanya, melainkan orang-orang yang berakal, yaitu ulul albab. Quran Surah Ali Imran ayat 7. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu Dia memberikan petunjuk. Quran Surah Ad-2 ayat 7. Dia adalah Rob, yaitu Tuhan yang mengetahui yang goib. Maka Dia tidak mengungkapkan kepada seorang pun tentang yang goib itu, kecuali kepada Rasul yang diridhoinya. Maka sesungguhnya Dia mengadakan penjaga-penjaga, yaitu malaikat di muka dan di belakangnya. Quran Surah Al-Jin ayat 26-27. Dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang yang beriman. Sedangkan bagi orang yang zalim, Al-Quran itu hanya akan menambah kerugian. Quran Surah Al-Isra ayat 82. Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran, yaitu Al-Quran dari Robmu, yaitu Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman. Quran Surah Yunus ayat 57. Dia menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad yang mengandung kebenaran, membenarkan kitab-kitab sebelumnya, dan menurunkan Taurat dan Injil sebelumnya sebagai petunjuk bagi manusia, dan Dia menurunkan Al-Furqan. Sungguh, orang-orang yang ingkar terhadap ayat-ayat Allah akan memperoleh azab yang berat. Allah Maha Perkasa lagi mempunyai hukuman. Quran Surah Ali Imran ayat 3-4. Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka, penglihatan mereka telah tertutup, dan mereka akan mendapat azab yang berat. Quran Surah Al-Baqarah ayat 7. Dan perumpamaan bagi penyeru orang yang kafir, yaitu yang menolak, adalah seperti penggembala yang meneriaki binatang yang tidak mendengar, selain panggilan dan teriakan. Mereka tuli, bisu, dan buta, maka mereka tidak mengerti. Quran Surah Al-Baqarah ayat 171. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ingatlah bahwa di dalam jasad itu ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baik pula seluruh jasad. Jika ia rusak, maka rusak pula seluruh jasad. Ketahuilah bahwa ia adalah hati, yaitu kolbu. Hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya pada hari kiamat,
Ia akan hadir memberikan pertolongan kepada orang-orang yang membacanya. Hadits riwayat Baihaqi. Disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, Jibril berkata padaku, jika Khadijah datang kepadamu, maka sampaikanlah kepadanya salam dari Robnya dan juga dariku. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, itu adalah di antara berita-berita penting tentang yang gaib yang kami wahyukan kepadamu Muhammad. Tidak pernah kamu mengetahuinya, dan tidak pula kaummu sebelum ini. Maka bersabarlah, sesungguhnya kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Quran Surah Hud, ayat 49. Mimpi ke-24, kebenaran mimpi akhir zaman. Gambaran Al-Quran seperti air jernih, dan sebagai obat penawar. Aku bermimpi sedang berada di antara kerumunan massa. Tiba-tiba ada beberapa orang di antara kerumunan itu yang tersungkur dan terjatuh. Tubuh mereka tiba-tiba menjadi kaku, darah mereka berhenti mengalir dan membeku. Badan mereka dingin seperti es, tapi mereka masih hidup. Mereka hidup dalam keadaan yang tersiksa. Mereka disaksikan oleh orang-orang yang berkerumun itu. Aku merasakan penyebab mereka terlihat hidup, tapi sebenarnya mereka mati adalah karena mereka para pendusta, dan mereka juga adalah orang-orang yang mengingkari kebenaran. Tiba-tiba aku melihat ada beberapa orang yang mencariku. Mereka ingin menyaksikan aku juga ikut membeku sebagaimana orang-orang yang telah berdusta itu. Tiba-tiba dari atas kepalaku, aku mendengar suara yang datang dalam mimpiku yang sebelumnya itu. Datang lagi, suara itu berkata, cepat masuklah ke dalam sungai, dan menyelamlah. Lalu aku berlari menuju sungai yang bersih dan jernih. Aku berlari, dan mereka mulai mengejarku. Aku segera terjun ke dalam sungai itu dan menyelam. Lalu aku hanyut sampai ke hilir. Dan sesampainya di hilir, ternyata aku sudah ditunggu oleh seorang sahabatku dari Malaysia. Ia adalah kakak Nailah. Ia sudah menungguku di hilir sungai. Wanita yang baik hati itu menolongku dan membantuku keluar dari sungai. Lalu ia membawaku masuk ke mobilnya. Ia mengendarai mobilnya dan mengantarku pada temannya yang seorang dokter yang masih muda. Aku merasa dia berasal dari luar negeri. Ia memakai seragam dokter yang berwarna putih bersih yang sama, sebagaimana jas putih yang dipakai oleh kakak Nailah juga. Lalu dokter itu memeriksa keadaanku dengan cara memegang kakiku. Ia mengatakan bahwa aku dalam keadaan yang sehat dan hangat. Artinya, darahku mengalir normal, lancar dan tidak membeku. Aku sungguh bersyukur pada Allah karena darahku tidak membeku sebagaimana para pendusta dan pengingkar kebenaran itu. Dan Allah juga telah menuntun dan melindungiku. Aku juga bersyukur karena masih ada orang-orang yang mempercayai mimpi-mimpiku. Mereka telah menyaksikan bahwa darahku mengalir lancar dan hangat. Darahku tidak membeku walau aku dalam keadaan yang masih basah kuyup. Lalu, aku terbangun. Hikmah mimpi. Air adalah sumber kehidupan untuk jasmani dan bermakna simbolis yaitu belajar ilmu pengetahuan Al-Quran dan hadits sebagai rahmat dari Allah Ta'ala. Sedangkan Al-Quran adalah sumber kehidupan untuk rohani yang sangat penting untuk mengenal Allah, yaitu Rob atau Tuhan seluruh alam. Wahai manusia, jika kamu meragukan hari kebangkitan, maka sesungguhnya kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna. Agar kami jelaskan kepada kamu, dan kami tetapkan dalam rahim menurut kehendak kami sampai waktu yang sudah ditentukan. Kemudian, kami keluarkan kamu sebagai bayi. Kemudian, dengan berangsur-angsur kamu sampai kepada usia dewasa. Dan di antara kamu ada yang diwafatkan, dan ada pula di antara kamu yang dikembalikan sampai usia sangat tua atau pikun. Sehingga dia tidak mengetahui lagi sesuatu yang telah diketahuinya. Dan kamu lihat bumi ini kering. Kemudian apabila telah kami turunkan air atau hujan di atasnya, hiduplah bumi itu dan menjadi subur.
dan menumbuhkan berbagai jenis pasangan atau tetumbuhan yang indah. Firman Allah dalam Al-Quran, Surah Al-Hajj, ayat 5. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulunya menyatu, kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air. Maka mengapa mereka tidak beriman?" Quran Surah Al-Anbiya, ayat 30. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika zaman itu telah dekat yakni kiamat, banyak mimpi orang beriman tidak bohong. Dan sebenar-benar mimpi di antara kalian adalah mimpi orang yang paling jujur dalam perkataan." Hadits riwayat Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak tersisa dari kenabian kecuali peringatan-peringatan." Mereka bertanya, "Apa peringatan-peringatan itu?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Mimpi yang baik atau benar." Hadits riwayat Bukhari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim." Hadits riwayat Ibnu Majah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dia memberikan hikmah kepada siapa yang Dia kehendaki. Barang siapa diberi hikmah, sesungguhnya dia telah diberi kebaikan yang banyak, dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang mempunyai akal sehat, itu ulul albab." Quran Surah Al-Baqarah, ayat 269. Hendaknya setiap muslim mempelajari ilmu hikmah, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Sebab, banyak hal dalam hidup ini menjadi berantakan dan salah kaprah, karena manusia kehilangan hikmah dalam menjalani hidup dan ujian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Dan sesungguhnya, utamaan orang yang berilmu atas orang yang ahli ibadah, seperti keutamaan cahaya bulan purnama atas seluruh cahaya bintang." Hadits riwayat Ahmad, Tirmidzi, Abu Dawud, dan Ibnu Majah. Maknanya, air adalah sumber kehidupan dan kode ilmu dalam mimpi. Itulah kenapa adegan dalam mimpi Siti Rohana selamat karena menyelami sungai, yang artinya menyelam ke dalam air atau ilmu. Sungai adalah kumpulan air atau ilmu. Masuk ke air sama dengan masuk ke majelis ilmu. Kode air adalah ilmu, dan sebaik-baiknya ilmu adalah ilmu Al-Quran dan hadits, yaitu sunnah-sunnah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sembarangan masuk air, sebab ada air bersih dan ada air kotor. Seperti air banjir kotor dengan air hujan yang turun dari langit, itu berbeda. Ada yang merusak dan ada yang memberi manfaat. Al-Quran perumpamaan seperti air hujan yang turun dari langit. Airnya bersih, banyak terkandung mineral yang dibutuhkan untuk kesehatan dan untuk kelangsungan makhluk hidup di bumi yang diturunkan dari langit. Begitu sama halnya dengan Al-Quran. Allahu a'lam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan di antara mereka ada orang yang mendengarkan bacaanmu, padahal kami telah meletakkan tutupan di atas hati mereka, sehingga mereka tidak memahaminya, dan kami letakkan sumbatan di telinganya. Dan jikapun mereka melihat segala tanda kebenaran, mereka tetap tidak mau beriman kepadanya." Quran Surah Al-An'am, ayat 25. Sekali-kali tidak, bahkan apa yang mereka kerjakan itu telah menutupi hati mereka. Quran Surah Al-Mutaffifin, ayat 14. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya orang mukmin itu, apabila berbuat suatu dosa, maka hal itu merupakan nokta hitam pada hatinya. Tetapi jika dia bertobat dan kapok serta menyesali, maka tersepuhlah hatinya, menjadi bersih kembali. Tetapi apabila dosanya bertambah, maka bertambah pulalah nokta hitam itu, hingga lama-kelamaan menutupi hatinya. Yang demikian itulah yang dimaksudkan dengan istilah ron di dalam firman-Nya. Sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya, apa yang selalu mereka usahakan itu menutupi mereka." Quran Surah Al-Mutaffifin, ayat 14. Hadits riwayat Tirmidzi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Apabila telah datang
pertolongan Allah dan kemenangan. Dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk sistem agama Allah, maka bertasbihlah dengan memuji Robmu, yaitu Tuhanmu, dan mohonlah ampunan kepadanya. Sungguh, Dia Maha Penerima Taubat. Quran Surah An-Nasr, ayat 1-3.